Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Dewi dalam pelajaran IPA kelas 7. Semangat untuk pembelajaran pagi ini anak-anak. Di sini Ibu akan membahas materi bab 3 tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Kompetensi dasarnya menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari, dan menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika, dan perubahan kimia atau pemisahan campuran. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, menggolongkan karakteristik materi. Yang kedua, menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Nah, ini adalah peta konsep dalam pembelajaran klasifikasi materi. Ya, di sini kalian bisa melihat dari peta konsep ini, materi itu dipelajari melalui klasifikasi, sifat, dan perubahan. Klasifikasi itu terdiri dari atas zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Sedangkan campuran meliputi campuran homogen dan campuran heterogen. Materi yang dipelajari melalui sifat yaitu mencakup sifat kimia dan sifat fisika. Sifat fisika bisa dilihat dari wujudnya. Wujudnya terbagi menjadi 3, yaitu gas, cair, dan padat. Sedangkan materi dipelajari melalui perubahan dibagi menjadi 2, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, kita sekarang masuk dalam pembelajaran materi. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Materi berdasarkan wujudnya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu zat padat, yang kedua yaitu zat cair, dan yang ketiga yaitu gas. Contoh zat padat yaitu besi, emas, seng, dan sebagainya. Contoh dari zat cair yaitu minyak goreng, bensin, dan sebagainya. Contoh dari gas yaitu udara, asap, uap air. Nah, di sini ada contoh dari asap rokok. Asap rokok merupakan salah satu gas yang berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, kamu dilarang merokok. Merokok selain berbahaya bagi si perokok, juga berbahaya bagi orang lain yang berada di sekitar perokok. Karena asap rokok akan terhisap olehnya. Orang yang merokok disebut perokok aktif, sedangkan orang lain yang berada di sekitar perokok disebut perokok pasif. Perwujudan benda. Nah, di sini ada gambar perwujudan benda. Zat cair menjadi zat padat itu dinamakan membeku. Zat padat menjadi gas namanya menyublim. Zat gas menjadi zat cair namanya mengembun. Pada bagian di samping terdapat 2 tanda panah berwarna merah dan abu-abu. Hal itu menjelaskan warna merah artinya menerima panas, panah warna
Panah warna abu-abu artinya melepaskan panas. Nah, ini ada beberapa contohnya. Air menjadi es, maka suhunya turun. Maka dia melepaskan panas sehingga menjadi membeku. Gas menuju padat, gas suhunya tinggi. Menuju padat, suhunya rendah. Dia melepaskan panas, namanya mengkristal. Gas menjadi air, melepaskan panas, juga namanya mengembun. Sedangkan panah warna merah menerima panas, yaitu air jika dipanaskan akan mendidih menjadi uap air, namanya menguap. Es ketika didiamkan akan meleleh menjadi air, namanya mencair. Zat padat menjadi gas seperti kapur barus, namanya menyublim. Perubahan wujud benda. Nah, di sini kalian bisa melihat perubahan wujud benda padat, cair, dan gas. Pada perubahan wujud benda padat mempunyai bentuk dan volume tertentu. Jarak antara partikel zat padat sangat rapat. Partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Sedangkan wujud zat cair mempunyai volume tertentu, tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, tergantung pada media yang digunakan. Jarak antara partikel zat cair lebih renggang. Partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Wujud dari gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Jarak antara partikel gas sangat renggang. Partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Apa itu unsur, anak-anak? Nah, di sini kamu bisa melihat ya, ada gambar A itu adalah unsur emas pada kubah emas dan monas. B itu emas batangan sebelum dibentuk menjadi kubah atau berbagai bentuk lainnya. Dan yang C yaitu gambar emas yang ditemukan di alam. Nah, emas yang ada di alam dinamakan unsur. Nah, berarti ada pada gambar bagian C. Nah, di sini unsur adalah merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Unsur dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu unsur tunggal atau logam, yang kedua yaitu molekul unsur atau non-logam. Nah, di sini ada bagan tentang pembagian unsur terbagi menjadi dua. Di situ kalian bisa melihat dari bagan itu unsur tunggal yaitu contohnya argentum, aluminium, dan aurum. Sedangkan molekul unsur itu ada contohnya hidrogen, klorin, iodin, nitrogen, dan oksigen. Nah, di sini kalian bisa melihat aturan penulisan lambang unsur. Ya, aturan ini dikemukakan oleh John Jacob Berzelius pada tahun 1779 hingga 1848. Yang pertama, cara penulisannya lambang unsur yaitu menggunakan satu huruf kapital atau huruf besar. Contohnya nitrogen ditulis N besar, karbon ditulis C besar. Yang kedua, menggunakan dua huruf.
Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar, dan huruf kedua ditulis dengan huruf kecil. Contohnya yaitu kuprum, C besar, U-nya kecil. Natrium, N-nya besar, A-nya kecil. Yang ketiga, menggunakan dua huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar, dan huruf kedua, huruf khas, ditulis dengan huruf kecil. Contohnya, magnesium, lambangnya M besar sama G kecil. Zinsum, Z besar dan N kecil. Tidak boleh ditulis M besar, A kecil, dan C besar, I kecil. Yang keempat, menggunakan tiga huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital, huruf kedua dan ketiga huruf khas ditulis dengan huruf kecil. Contohnya adalah ununtrium. Ununtrium itu ditulis dengan lambang U besar, U kecil, dan T kecil. Terus ada lagi ununseptium, ditulis lambangnya yaitu U besar, U kecil, dan S kecil. Nah, ini ada contoh nama unsur dan lambangnya. Contoh nama unsur dan lambangnya sebagai berikut. Di sini nama Latin ada, nama Indonesianya, dan lambangnya. Bisa kalian lihat ya, dan kalian baca dari bagan ini. Unsur dapat diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama yaitu logam. Logam ini adalah kelebihan dari logam adalah penghantar listrik dan panas yang baik atau konduktor, mengkilap, kuat, dapat ditempa dan dibengkokkan, titik leleh tinggi, pada suhu kamar berwujud padat kecuali Hg cair, contoh natrium, strontium, tembaga, dan magnesium. Yang kedua yaitu non-logam. Non-logam memiliki ciri-ciri kurang baik menghantarkan listrik dan panas, isolator, tidak mengkilap, rapuh, tidak dapat dibengkokkan, titik leleh rendah, pada suhu kamar berwujud gas atau cair kecuali Br atau padat, contoh karbon, klor, nitrogen, dan iodium. Yang ketiga yaitu semilogam. Semilogam di sini ciri khasnya yaitu unsur semilogam merupakan unsur yang mempunyai sifat di antara sifat logam dan non-logam. Dengan demikian, semilogam bersifat semikonduktor. Contohnya yaitu silikon. Nah, sekarang kita masuk senyawa. Senyawa adalah materi yang tersusun atas dua atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Nah, di sini kalian bisa melihat bagan tentang nama senyawa, rumus kimianya, atom penyusun, dan nama unsur penyusunnya. Sifat-sifat senyawa. Yang pertama, senyawa itu dapat terbentuk melalui proses reaksi kimia. Yang kedua, komponen penyusun senyawa mempunyai suatu perbandingan tertentu yang sifatnya adalah tetap. Senyawa itu dapat dikategorikan sebagai senyawa zat tunggal. Mempunyai sifat-sifat tertentu yang berbeda dengan unsur-unsur pembentuknya. Memiliki rumus kimia. Berdasarkan unsur penyusunnya, senyawa dibedakan menjadi dua.
Yang pertama yaitu senyawa organik. Senyawa organik yaitu senyawa yang mengandung unsur karbon, kecuali karbida, karbonat, dan oksida karbon. Contohnya yaitu asam cuka atau asam asetat dan gula pasir. Contoh dari senyawa organik. Yang kedua yaitu senyawa anorganik. Senyawa anorganik yaitu senyawa yang tidak mengandung unsur karbon dan umumnya sebagai penyusun material atau benda tidak hidup. Contohnya yaitu pasir, garam meja. Nah, sekarang kita masuk dalam campuran. Campuran adalah materi yang tersusun atas dua zat atau lebih, tetapi masih mempunyai sifat zat penyusun. Ciri-ciri campuran sebagai berikut ini. Yang pertama, tersusun atas dua zat atau lebih, memiliki sifat seperti zat penyusunnya, tidak memiliki komposisi tetap. Zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Nah, di sini penyusunan campuran itu dapat dibedakan menjadi 3 sebagai berikut. 1 yaitu campuran yang tersusun atas 2 jenis unsur atau lebih. Contoh yaitu campuran antara unsur O2 dan unsur H2. Yang kedua, campuran yang tersusun atas 2 jenis senyawa atau lebih. Contohnya campuran antara senyawa CO dan senyawa H2O. Yang ketiga, campuran yang tersusun atas unsur dan senyawa. Contohnya campuran antara unsur O2 dan H2O. Berdasarkan sifat zat penyusunnya, campuran dibedakan menjadi 3 sebagai berikut. 1. Campuran yang tersusun atas zat gas dan zat gas. Contohnya yaitu udara tersusun atas beberapa gas, yaitu O2, N2, dan gas lainnya. Yang kedua, campuran yang tersusun atas zat padat dan zat padat. Contohnya baja, paduan logam antara besi dan karbon. Kuningan, paduan logam antara tembaga dan seng. Campuran yang tersusun atas zat padat dan zat cair. Nah, di sini campuran dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu campuran homogen dan yang kedua adalah campuran heterogen. Nah, ciri-ciri dari campuran homogen yang pertama yaitu tersusun atas zat padat yang berfungsi sebagai zat terlarut dan zat cair yang berfungsi sebagai zat pelarut dengan ukuran yang tidak jauh berbeda. Yang kedua, bening dan tembus cahaya. Yang ketiga, tidak ada endapan saat didiamkan. Yang keempat, zat-zat penyusun tercampur sempurna. Contoh campuran air dengan alkohol, air dengan gula, dan air dengan sirup. Campuran homogen disebut juga dengan larutan. Sedangkan ciri-ciri dari campuran heterogen yang pertama adalah partikel-partikel yang bercampur memiliki perbedaan massa jenis besar, keruh dan tidak tembus cahaya, terdapat endapan saat didiamkan, percampurannya tidak merata. Nah, di sini ada bahkan campuran heterogen ya. Di sini ada suspensi ukuran partikelnya lebih besar dari 100 nanometer. Contohnya yaitu pasir dalam air. Terus ada koloid, ukuran partikelnya itu 1 sampai 100 nanometer. Contohnya adalah susu, darah, dan asap. Nah, jadi dari pembelajaran yang sudah kita bahas tadi, kita dapat mengambil kesimpulan dari pelajaran tadi. Kita buat bagannya yaitu klasifikasi materi ya. Materi yang kita bahas tadi adalah zat tunggal dan
campuran. Zat tunggal itu terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan campuran terdiri dari heterogen dan homogen. Heterogen terbagi menjadi koloid dan suspensi, sedangkan homogen yaitu larutan. Nah, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini yang pertama yaitu klasifikasi materi dapat kita bagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Di zat tunggal ada unsur dan senyawa. Unsur bisa diurai menjadi unsur tunggal dan molekul unsur. Perbedaan senyawa dengan unsur terdiri dari satu atau dua atom yang sama. Senyawa terdiri dari dua unsur yang berbeda. Campuran ada beberapa hal yang kita ambil, heterogen dan homogen. Campuran homogen ketika dicampur sudah kelihatan seperti menyatu, namanya larutan. Sedangkan heterogen ketika dicampur masih kelihatan perbedaannya. Nah, untuk tugas IPA hari ini, anak-anak setelah kalian tadi mempelajari materinya, tugas IPA-nya hari ini yang pertama adalah jelaskan perbedaan senyawa logam dengan non-logam dan masing-masing berikan contohnya. Yang kedua, jelaskan perbedaan sifat antara senyawa dengan campuran. Yang ketiga, jelaskan perbedaan antara campuran homogen dan campuran heterogen dan masing-masing berikan contohnya. Selanjutnya, berikan contoh campuran homogen yang berupa padatan. Yang terakhir, apakah lambang dari unsur di bawah ini? Silakan kalian berikan penulisan lambangnya yang benar untuk hidrogen, nitrogen, dan karbon. Baiklah anak-anak, Ibu rasa untuk materi klasifikasi materi dan perubahannya hari ini Ibu rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Tetap semangat dalam pembelajaran daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.